Baik, perkenalkan nama saya Boy Arun Zibua, NIM 212171011, kelas A Prodi Matematika. Nah, saya dari sini ingin menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang grafik fungsi. Berikut adalah penjelasannya. Untuk fungsi yang pertama, kita cari grafik fungsi konstan, yang dimana di sini grafik fungsi konstan ini memiliki rumus fx sama dengan c. Artinya c ini adalah konstan. Nah, sebagai contohnya, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 3 dengan domain x kurang dari atau sama dengan 4 dan x kurang dari atau sama dengan 4. Nah, sebagai cara menjawabnya, pertama dulu kita buat di dalam tabel, yang dimana domainnya sudah ditentukan antara min 4 sampai dengan 4. Itu kita buat dalam tabel min 4, min 3, min 2, min 1, dan sampai dengan 4. Nah, langkah seterusnya untuk mencari daerah kawannya atau domainnya, atau bahasa lainnya itu y-nya. Nah, kita substitusikan di dalam rumus, yang dimana nilai fx atau nilai x-nya sama dengan 3, artinya konstan tetap. Nah, dimana di sini fx sama dengan min 4, fx sama dengan min 4 adalah 3, fx min 3 sama dengan 3, dan begitu juga seterusnya. Artinya di sini nilai y-nya atau nilai kawannya adalah konstan atau tetap. Nah, sebagai cara membuat grafiknya, kita buat dalam bentuk grafik atau cara menggambarkan dalam koordinat. Lalu kita tentukan titik-titik, yang dimana min 4 dengan 3, min 3 dengan 3, min 2 dengan 3, min 1 dengan 3, dan begitu juga seterusnya. Lalu setelah itu kita tarik garisnya, yang dimana nanti garisnya ini berbentuk garis lurus. Nah, fungsi garis ini atau disebut sebagai fungsi konstan, artinya adalah fungsi yang tetap. Oke, baik, setelah kita mengetahui fungsi konstan, sekarang masuk pada yang kedua, grafik fungsi identitas. Yang dimana grafik fungsi identitas ini memiliki rumus fx sama dengan x. Artinya di sini nilai x sama dengan nilai y-nya. Sebagai contohnya, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan x dengan domain x kurang dari atau sama dengan 4 dan x kurang dari atau sama dengan 3. Yang dimana di sini domainnya sudah ditentukan. Nah, sebagai cara menjawabnya, kita buat dalam bentuk tabel atau tabel XY. Itu di sini domainnya sudah ditentukan antara min 4 dengan 3. Ini min 4, min 2, min 3, min 2, min 1, 0, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari daerah kawannya atau kodomainnya, kita substitusikan di dalam rumus, yang dimana kita masukkan x-nya. X min 4 atau fx min 4 sama dengan x, artinya sama dengan nilai x-nya. Artinya di sini fx sama dengan x, artinya min 4 sama dengan min 4, min 3 sama dengan min 3, min 2 sama dengan min 2, dan begitu juga seterusnya. Nah, langkah selanjutnya kita buat di dalam tabel koordinat kartesius. Yang untuk pertama kita buat tabel garis koordinatnya, kemudian kita tentukan titik-titik di mana pertemuan antara x dan y. Di mana di sini antara min 4 dengan min 4, di sini min 4 dengan min 4, min 3 dengan min 3, min 2 dengan min 2, min 1 dengan min 1, 0 dengan 0, 1 dengan 1, dan begitu juga seterusnya. Nah, sampai akhirnya fungsi identitas ini artinya berbentuk garis lurus. Beginilah bentuk dan fungsi identitas tersebut. Artinya dia memotong sumbu x pada 0,0. Nah, demikian penjelasan tentang grafik fungsi identitas. Seperti itu. Oke, baik, sekarang masuk pada yang ketiga, grafik fungsi modulus. Artinya di sini grafik fungsi modulus ini sama dengan grafik fungsi mutlak, yang dimana rumusnya sama dengan fx sama dengan mutlak x. Sebagai contohnya, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan mutlak x kurang dari 3. Nah, cara menjawabnya, fx sama dengan mutlak x kurang dari 3, yang dimana mutlak x kurang dari 3 sama dengan x kurang dari 3 jika x lebih dari atau sama dengan 3. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mutlak x kurang dari 3 jika x kurang dari 3. Nah, langkah selanjutnya kita buat dalam bentuk tabel, di mana tabel XY-nya. Nah, karena di sini nilai mutlak x kurang dari 3 belum ditentukan domainnya, maka kita bisa membuat domain, yaitu mulai dari
min 1, 0, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari nilai dari domain ini, kita substitusikan di dalam nilai fungsi mutlaknya atau fungsi modulusnya. Yang dimana di sini ini coba kita perhatikan, min x kita ganti dengan min 1, berarti min 1 dikali dengan min 3 dikurang 3 sama dengan min 4. Jadi dimutlakkan 4. Kemudian 0 dikurang 3, artinya 3 min 3 dimutlakkan jadi 3. 1 dikurang 3 sama dengan min 2, jadi dimutlakkan jadi 2, dan begitu juga seterusnya. Artinya nilai mutlak ini tidak bersifat negatif, melainkan dia selalu pada positif. Dan begitu juga nanti pada grafiknya selalu mengarah ke atas dan tidak pernah ke bawah. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan di dalam tabel koordinat Kartesius. Yang dimana di tabel koordinat Kartesius ini kita tentukan dulu x dan y-nya. Yang dimana nilai x-nya kita buat min 3, min 2, dan begitu juga seterusnya. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah x kurang dari 3. Artinya titik pemecah masalah itu terdapat pada 3. Maka kita buat di sini garis lurus sebagai titik pemecah masalahnya. Nah, setelah itu kita hubungkan antara x dengan y atau kodomain dengan domain. Yang dimana min 1 dengan 4. Di sini min 1 dengan 4, 0 dengan 3, 1 dengan 2, dan begitu juga seterusnya. Nah, akhirnya nanti fungsi modulus ini artinya grafiknya membentuk seperti huruf V. Artinya dia tersebut selalu mengarah ke atas. Nah, sekarang masuk pada yang keempat, grafik fungsi linear. Nah, grafik fungsi linear ini memiliki rumus fx sama dengan ax ditambah b. Nah, sebagai contohnya, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2x ditambah 6. Nah, kemudian kita jawab fx sama dengan 2x ditambah 6. Lalu kita cari nilai y-nya, di mana y sama dengan 2x ditambah 6. Nah, langkah yang pertama kita cari pada sumbu x, yang dimana jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 2 dikali 0 sama ditambah 6. Artinya di sini 0 ini kita ganti nilai x-nya menjadi 0. Nah, artinya 2x dikali 0 sama dengan 0 dan ditambah 6 sama dengan 6. Jadi nilai pada atau koordinat pada sumbu x atau pada sumbu y yaitu 0,6. Nah, seterusnya untuk mencari pada sumbu y sama dengan kita ganti nilai y dengan 0, yang dimana 0 dikali 2x ditambah 6. Lalu kita substitusikan x min 6 sama dengan 2x. Artinya x sama dengan min 6 dibagi dengan 2, artinya min 3. Jadi grafik pada sumbu x yaitu min 3 dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita buat pada grafik. Kita tentukan daerah-daerahnya, nilai yang positif, dan begitu juga dengan grafik-grafik untuk sumbu x dan y. Nah, setelah kita temukan hal tersebut dari 0 dengan 6 pada sumbu y, sini kita perhatikan 0 dengan 6. Di sini titik koordinatnya. Kemudian pada sumbu x min 3 dengan 0. Sini min 3 dengan 0. Nah, baru kita tarik garis grafiknya. Nah, beginilah bentuk grafik pada grafik fungsi linear, artinya lurus ke sumbu y. Sekarang masuk pada grafik fungsi yang kelima, itu grafik fungsi kuadrat. Yang dimana grafik fungsi kuadrat ini memiliki rumus fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, sebagai contohnya, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah dengan 5. Nah, cara menjawabnya fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x dikurang 5 atau ditambah 5, ini salah, maaf, ditambah 5. Jadi y sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Nah, langkah yang pertama kita cari titik
potong terhadap sumbu X dan Y, yaitu sama dengan 0. Artinya di sini kita substitusikan pada rumus atau pada soal, yaitu X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akar kuadrat di sini pada ruas kiri. Kemudian kita temukan akar-akar kuadratnya, yaitu X dikurang 1 dan X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita mencari berapa nilai X pertama dan X kedua. Jadi X yang pertama itu 1 dan yang kedua adalah 5. Nah, langkah seterusnya kita cari titik potong terhadap sumbu Y, yang dimana X sama dengan 1 ditambah 5 per 2. Nah, 1 ditambah 5 per 2 ini hasilnya sama dengan 3. Nah, langkah seterusnya untuk mencari pada nilai sumbu Y, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Artinya kita ganti nilai X pada yang sudah diketahui di sini atau yang sudah kita cari. Artinya 3 pangkat 2 ditambah 6 kali 3 ditambah 5 sama dengan min 4. Jadi hasilnya di sini pada sumbu X dan Y yaitu 3 dengan min 4. 3 dengan min 4. Lalu kita buat pada grafiknya, yang dimana bentuk grafiknya yaitu mana di sini yaitu min 3 dengan min 4. Nah, ini ya, 3 dengan min 4. Nah, kemudian ini khusus grafik yang pertama atau sumbu X yaitu 1. Jadi bentuk grafiknya adalah begini. Jadi grafik fungsi kuadrat ini berbentuk seperti ini jika kita buat pada koordinat Kartesius. Sekarang masuk pada bentuk yang keenam, grafik fungsi rasional. Yang dimana grafik fungsi rasional ini memiliki rumus fx sama dengan px per a kali x atau sama dengan px tidak sama dengan 0. Nah, sebagai contohnya, gambarkan grafik fungsi y negatif 8 dikurang x ditambah 4. Nah, langkah yang pertama dulu kita menentukan titik potong pada sumbu x jika y sama dengan 0. Artinya min 8 per x ditambah 4 sama dengan 0, y nya sama dengan 0. Artinya hasilnya ini min 8 sama dengan 0 kali x ditambah 4. Jadi min 8 sama dengan 0. Artinya pernyataan ini salah, artinya tidak memotong pada sumbu x. Langkah yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu y jika x sama dengan 0. Langsung kita substitusikan sesuai dengan soal, y sama dengan min 8 dikurang x ditambah 4. Jadi sama dengan y sama dengan min 8 per 0 ditambah 4. Mana diambil 0 ini, yaitu kita ganti dengan x sama dengan 0, artinya 0. Nah, hasilnya ini y sama dengan min 8 per 4. Jadi y sama dengan min 2. Jadi koordinat titik potong dengan sumbu y sama dengan y sama dengan min 2. Di mana di sini ini adalah min, di sini y sama dengan min 2. Nah, setelah kita temukan, lalu kita tentukan asimtot tegaknya jika penyebut sama dengan 0. Langsung kita substitusikan. Y sama x ditambah 4 sama dengan 0. Jadi x sama dengan min 4. Nah, asimtot tegaknya itu terdapat pada koordinat sumbu x yang dimana min 4. Di sini dia. Ini min 4. Nah, setelah itu kita menentukan asimtot datarnya. Nah, kita substitusikan pada bentuknya. Y sama dengan min 8 per x ditambah 4. Dapat dituliskan y sama dengan 0 kali x dikurang 8 sama dengan x ditambah 4. Jadi y sama dengan 0 per 1. Jadi y sama dengan 0. Jadi asimtot datarnya terdapat pada nilai y atau sejajar dengan sumbu y. Nah, langkah seterusnya kita tentukan titik yang dilalui. Nah, untuk yang pertama kita upamakan adalah min 8. Untuk x sama dengan min 8. Langsung kita substitusikan. Y sama dengan min 8 per 8 ditambah 4, di mana 8 ini artinya tadi sesuai dengan soal yaitu nilai x. Jadi kita ganti min 8 hasilnya sama dengan 2. Jadi grafik melalui min 8,2. Di mana di sini
terdapat di sini min 8,2. Ini min 8,2. Nah, seterusnya untuk X sama dengan min 6. Itu di sini kita substitusikan langsung 8 per min 6 ditambah 4 sini sama dengan 4. Jadi di sini grafiknya melalui min 6 dengan 4. Ini min 6 dengan 4. Nah, langkah seterusnya untuk X sama dengan min 2. Nah, langsung kita substitusikan min 8 per min 2 ditambah 4 sama dengan min 4. Jadi grafiknya melalui min 2,4. Ini min 2,4. Ini maaf min 2, min 4 ya. Nah, untuk menggambar grafiknya kita langsung pada bentuk koordinat kartesiusnya. Nah, kita hubungkan titik-titik pada garis yang sudah kita tentukan, di mana koordinatnya dengan syarat tidak memotong pada asimptotnya. Sejauh ini artinya tidak memotong pada sumbu X maupun sumbu Y dan asimptot tegaknya. Nah, kemudian grafik yang kedua atau di sumbu ini sama juga tidak memotong asimptotnya maupun sumbu X. Jadi beginilah bentuk grafik pada grafik fungsi rasional. Oke, sekarang masuk pada grafik yang ketujuh, atau grafik fungsi ganjil. Yang dimana grafik fungsi ganjil ini memiliki rumus fx, f sama dengan min x. Artinya min f sama min fx. Artinya di sini saya ulang, f min x sama dengan min fx. Nah, sebagai contohnya, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Langsung kita cari pada tabel, yang dimana di sini kita substitusikan rumusnya atau kita jabarkan rumusnya fx sama dengan x ditambah x pangkat 3. Langsung f min x sama dengan min x pangkat 3. Lalu min x pangkat 3 baru min fx. Langsung kita substitusikan. Nah, di sini untuk domainnya kita cari sendiri, yaitu kita tentukan, yang penting ada titik 0,0-nya. Sini titik 0,0-nya. Nah, langkah seterusnya kita substitusikan atau kita masukkan dalam persamaan, yang dimana min x di sini x pangkat 3. Nah, langsung ini ya, min 2 pangkat 3. Nah, kita ganti x min 2 pangkat 3 sama dengan min 8. Yang kedua, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. 0 pangkat 3 sama dengan 0. 1 pangkat 3 sama dengan 1, dan begitu juga sampai seterusnya. Sehingga kita dapatkan x dan y-nya, yaitu x min 1, min 2, min 1, 0, 1, 2. Dan y min 8, min 1, 0, 1, 8. Nah, langkah seterusnya kita buat dalam grafik, yang dimana grafiknya kita buat sumbu x dan sumbu y-nya. Nah, langsung kita tentukan x sama x dengan 8, yang dimana x-nya sama dengan 2, min 2, dan min 8. Ini min 2 dan min 8. Nah, yang kedua min 1 dengan min 1. Ini kemudian 0 dengan 0 di sini, 1 dengan 1, dan 2 dengan 8. Nah, langkah seterusnya kita buat grafiknya. Nah, dalam membuat grafik ini kita tidak menggunakan penggaris karena bentuknya tidak lurus. Nah, kira-kira beginilah bentuk grafik fungsi pada grafik fungsi ganjil. Sekarang masuk pada yang ke-8, grafik fungsi genap. Yang dimana rumus dari grafik fungsi genap ini f min x sama dengan fx. Sebagai contohnya, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 3x. Langsung kita jawab, f min x sama dengan 3x. Jadi 3x sama dengan 3x. Artinya sama dengan f sama dengan x. Nah, artinya di sini kita cari dulu domainnya atau daerah asalnya, yang dimana kita buat sendiri, kita bisa tentukan dan kita bisa ambil mulai dari min 2 atau kemana yang kita mau,
min 2, saya ambil dari sini min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, untuk mendapatkan daerah kawannya, langsung kita substitusikan pada rumus, yang dimana kita ganti nilai X dengan X di sini. 2 dikali min 2 sama dengan 6. 3 dikali min 1 sama dengan 3. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 1 sama dengan 3. Dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sesudah kita buat tabel seperti ini, kita gambarkan pada koordinat kartesius, yang dimana kita buat grafiknya X dan Y. Sini X dan Y. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan koordinat-koordinat di setiap titik, dimana min 2, X-nya min 2 dan Y-nya 6. Ini X min 2 dan Y-nya 6 sini. Kemudian X min 1 dan Y-nya sama dengan 3. Nah, 0,0 di sini. Kemudian 1,3 ini bukan min ya. Jadi ini bukan min tapi positif karena dia ke kanan. Jadi 1, 2, dan 3. Nah, langsung 1 dengan 3, 2 dengan 6. Nah, langkah selanjutnya kita buat grafiknya. Jadi grafik pada fungsi genap ini berbentuk seperti ini, artinya tidak memotong atau berpotong pada titik 0,0. Baik, sekarang langsung pada yang ke-9, grafik fungsi mutlak. Artinya di sini sama dengan fungsi modulus, yang dimana rumusnya fx sama dengan mutlak a. Yang dimana contohnya, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan mutlak 2x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, untuk mencari dulu titik atau pemecahan masalahnya, kita langsung rumuskan, yang dimana fx sama dengan mutlak 2x ditambah 12 sama dengan 0, 2x ditambah 12 sama dengan 0, dan x sama dengan min 12 per 2, dan x sama dengan min 6. Jadi titik pemecahan masalah terdapat pada min 6 sini. Nah, langsung kita buat pada garisnya. Nah, begini garis titik pemecahan masalah. Nah, setelah itu kita substitusikan atau kita cari nilai kodomainnya atau nilai y-nya. Langsung kita substitusikan 2x dikali min 7 sama dengan min 14 ditambah 12 sama dengan min 2, dimutlakkan jadi 2. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, langsung kita buat pada grafik. Nah, grafiknya kita langsung tentukan bahwa min 7, x-nya min 7 dan y-nya sama dengan 2. Ini. Kemudian x min 5 dan y sama dengan 2. Lalu kita buat grafiknya. Jadi grafik fungsi mutlak ini berbentuk seperti ini. Ayo sekarang pada masuk pada yang ke-10, grafik fungsi eksponen, yang dimana rumus dari fungsi eksponen ini fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, sebagai contohnya, gambarkan grafik fungsi y sama dengan 2x. Nah, untuk mengetahui bentuk gambarnya, pertama dulu kita menentukan daerah domainnya. Itu kita buat sendiri. Ini yang penting ada titik nolnya. Itu 0, min 1, min 2, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan y-nya, maka langsung kita substitusikan. Y sama dengan ini 2 di pangkat x. Ini 2 di pangkat min 2 sama dengan 1/4. Begitu. Y sama dengan 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2. Y sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dan begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita dapat tabelnya, kita langsung pada grafik atau titik koordinat kartesiusnya. Itu kita hubungkan titik-titiknya, dimana min 2 dengan 1/2. Min 2 dengan 1/2 di sini kira-kira ya. Kemudian 1/4. Nah, begini. Kemudian min 1 dengan 1/2.
1 dengan 0 ya, 1 dengan 2 ini ya, 2 dengan 4, 2 dengan 4, kemudian 3 dengan 8 dan 4 dengan 16. Jadi kita hubungkan ke titik-titik tersebut sehingga membentuk suatu grafik. Dan dalam kita menghubungkan ini kita tidak menggunakan penggaris karena grafiknya tidak lurus. Nah, beginilah bentuk grafik dari fungsi eksponen. Oke, yang terakhir grafik fungsi logaritma, yang dimana rumus dari grafik fungsi logaritma f(x) sama dengan a log x. Nah, sebagai contohnya gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan 2 log x. Nah, langkah seterusnya atau selanjutnya kita buat di dalam tabel. Nah, kita bisa tentukan dari sini, yaitu kita ambil mulai dari yang penting ada titik nolnya, itu 0, min 1, min 2, 1, 2, dan 3. Nah, untuk mendapatkan daerah domainnya ataupun kodomainnya dalam bentuk tabel, kita langsung di sini ya. 2 ini x pangkatnya x ya, 2 dipangkat 2. 2 dipangkat min 2 sama dengan min 4. Jadi daerah domainnya sama dengan 1/4. Nah, kemudian 2 dipangkatkan min 1 artinya 1/2. 2 dipangkatkan 0 artinya 1. 2 dipangkat 1 sama dengan 2. 2 dipangkat 4 sama dengan 2 dipangkat 2 sama dengan 4. 2 dipangkat 3 sama dengan 8. Nah, setelah itu, setelah kita buat tabelnya, kita langsung pada titik koordinat atau gambar kartesiusnya. Langsung kita tentukan titik-titiknya. 1/4 dengan min 2. Ini min 2, sini 1/4. Jadi sini titiknya. Kemudian min 1/2 dengan min 1. Sini. Ini minnya. Nah, habis itu langsung 1 dengan 0. Ini 0, 2 dengan 1, 4 dengan 2, kemudian 8 dengan 3. Nah, artinya di sini kita hubungkan ke titik-titik tersebut sehingga membentuk suatu grafik. Artinya dia tidak tegak lurus. Nah, ketika kita perhatikan grafik bentuk eksponen ini adalah kebalikan dari bentuk grafik logaritma ini kebalikan dari bentuk grafik eksponen. Jadi demikian penjelasan khusus grafik fungsi logaritma. Baik, demikian penjelasan dan pemaparan dari saya tentang bagaimana cara menggambar grafik pada fungsi. Jadi jika ada kesalahan-kesalahan, jadi kita bisa menentukannya sendiri atau kita bisa mencari kelemahan dan kesalahan tersebut dan kita lengkapi dengan yang benar. Jadi demikian, akhir kata saya ucapkan terima kasih.